Tadi sudah dilakukan sosialisasi resmi akhirnya oleh LKPP hari ini tanggal 7 Mei. Sosialisasi pertama kalinya ya, sepertinya ya, tentang perubahan apa saja perubahan kebijakan di Perpres nomor 46 tahun 2025. Dan kemudian di HP saya itu yang justru banyak komentar itu nanya tentang kegundahan, Pak, kok yang dibahas cuma mini kompetisi oleh Pokja, Pak? Di situ disebutkan mini kompetisi oleh Pokja, Pak. Ini negosiasi gimana nasibnya, Pak? Apa sudah nggak boleh lagi negosiasi? Nah, Bapak Ibu, ya, slide paparan PowerPoint yang disampaikan oleh LKPP ada sebanyak 25 slide, dikurangi 1 slide, dikurangi 2 slide pembuka dan penutup ya, 23 slide. Itu adalah menceritakan perubahan kebijakan yang diatur di Perpres 46 tahun 2025, di mana salah satu yang berubah kebijakannya adalah kalau itu bertransaksi di atas 200 juta, maka yang kalau itu menggunakan metode mini kompetisi, ya, mini kompetisi ya, yang maka yang melakukan adalah Pokja pemilihan ya. Pokja pemilihan yang di atas 200 juta juga ya katanya ya. Ya, jadi kalau metode mini kompetisi yang dilakukan adalah Pokja pemilihan itu tertuang juga di dalam tugas Pokja ya di situ ya. Tugas Pokja ditambahkan di situ ada satu tambahan tugas Pokja pemilihan di situ ya. Yaitu apa tugasnya? Yaitu melakukan pemilihan untuk di situ disebutkan di slide-nya ini ya. Di slide-nya ini adalah melaksanakan e-purchasing non pembelian langsung. Pada kalian bingung pembelian langsung ini apa ya? Nanti ada turunannya. Misalnya pasti pembelian langsung ini adalah frasa yang digunakan di PBJ desa pada saat sebelum ada Perpres ini. Jadi dimasukkan kata pembelian langsung. Tapi yang pasti tugas Pokja itu nambah, yaitu melakukan e-purchasing untuk non pembelian langsung, yaitu dalam kurung di situ disebutkan mini kompetisi. Terus orang nanya, "Loh Pak, negosiasinya hilang Pak, nggak ada negosiasi lagi." Ingat, ini adalah slide yang menjelaskan perubahan apa saja yang di dalam Perpres 46 tahun 2025. Perpres 46 2025 ini adalah perubahan kedua dari Perpres 16 tahun 2018. Ya, Perpres utamanya masih Perpres 16 2018. Kan ini sosialisasi perubahan kebijakan di Perpres 46 2025. Negosiasinya bagaimana? Ya, tidak apa salah, nggak berubah Bapak Ibu, karena memang kebijakan mengenai pilihan metode negosiasi di e-purchasing oleh karena tidak disentuh satupun di Perpres 46 2025, ya berarti secara regulasi tidak ada perubahan. Kita bisa memilih negosiasi bagi yang memilih negosiasi, bukan negosiasinya hilang bos ya. Kenapa kok nggak ada di slide? Ya karena memang nggak berubah. Kan ini kan perubahan kedua. Masa ya semua isinya Perpres 16 2018 dijelasin di sini? Ya ayo lama, Bos. Ya. Jadi presentasi paparan PowerPoint LKPP ini adalah menjelaskan apa-apa yang berubah di Perpres 46 ya. Jadi metode negosiasi kalau melihat isi Perpres 46 berarti metode negosiasi ya dilaksanakan normal saja, tetap tidak berubah seperti yang tertuang di Perpres 16 2018 Junto 12 2021, yaitu kalau sampai dengan 200 juta dilakukan oleh pejabat pengadaan, kalau itu di atas 200 juta dilakukan oleh PPK-nya sendiri. Kalau itu negosiasi. Kenapa kalau di atas 200 juta langsung PPK-nya sendiri? Kan negosiasi, memilih produk. Negosiasi itu apa? Sesuai dengan KEPK 177 2024, negosiasi itu di persiapannya itu apa? Memilih produk. Kalau sudah memilih produk itu ya sudah memilih siapa penyedianya yang jualan produk itu, Pak. Kan namanya beli di katalog, beli di online shop itu kalau sudah perintahnya KEPK 177 memilih produk, ya berarti sudah otomatis memilih siapa yang jualan di situ, Pak. Ya, kan namanya juga belanja online shop, Pak, ya. Apalagi sekarang LKPP keren ya, bahwa kategorinya itu satu pintu, laptop ya satu pintu, tempatnya itu tok ya, PC ya satu pintu situ tok, all in one ya satu itu tok, CCTV satu itu tok,
wes enak. Jadi negosiasinya tidak hilang, tapi tidak dirubah kebijakannya, sehingga LKPP tidak perlu menjelaskan negosiasi karena memang nggak berubah. Ini kan perubahan kedua. Yang dijelaskan di sini hanya perubahannya saja. Slide-nya aja cuma 25 dikurangi cover sama terima kasih, kan tinggal 23 slide doang. Tadi pada prinsipnya secara garis besar ada 23 poin isu yang dijelaskan oleh LKPP tadi di sosialisasi resminya. Yang lain-lain ya tetap menggunakan regulasi Perpres 16 karena bagaimanapun dasar hukum pengadaan barang jasa kita adalah Perpres 16 2018 Jungto Perpres 12 2021 Jungto Perpres 46 2025. Sosialisasi tadi hanya menjelaskan 23 poin isu di slide-nya yang berubah di Perpres 46 2023. Dengan adanya seperti ini, rekan-rekan semuanya, ya tidak ada isu yang penting-penting amat tentang negosiasi. Jalan saja negosiasi seperti biasanya sampai dengan 200 juta. Itu menggunakan pejabat pengadaan, minimal 200 juta menggunakan PPK. Nah, sementara itu pun kalau yang mini kompetisi, justru pertanyaannya adalah yang ragu-ragu itu bagi yang pecinta mini kompetisi. Yang menggunakan mini kompetisi dengan keluarnya Perpres ini ya harus wait and see dulu, kan pasti butuh waktu ya PT Telkom itu untuk menyesuaikan fitur-fiturnya, bagaimana caranya supaya ada akses pokja pemilihan. Kan selama ini nggak ada aksesnya, itu PPK, PAKPA ya, pejabat pengadaan, bendahara, auditor, kan gitu ya. Pokja pemilihan belum ada. Saya percaya itu, saya yakin, saya kira butuh waktu, entah lama atau enggak kita sama-sama tidak tahu Bapak Ibu ya. Tapi yang pasti kalau regulasinya memerintahkan mini kompetisi itu menggunakan pokja pemilihan, ya maka ya jangan menggunakan fitur mini kompetisi yang sekarang menurut saya ya Bapak Ibu ya. Kan sekarang sudah ada fitur mini kompetisi nih ya. Ya, jangan menggunakan. Lagi setahu saya itu fiturnya ada tapi belum benar-benar dipakai secara konkret toh Bapak Ibu. Setahu saya ya, koreksi jika saya salah. Nah, lebih lagi ada Perpres 46 2025 ya, maka harus nunggu ya bagi yang menggunakan mini kompetisi. Kami berharap ya kepada teman-teman di LKPP dan PT Telkom, bagi yang kalau teman-teman mau mengupgrade menyesuaikan dengan Perpres 46 2025 ini, di buku Jago e-purchasing kami menyediakan instrumen formulir yang secara akuntabel akan membantu teman-teman pokja pemilihan melakukan proses pemilihan. Formulir-formulir yang disediakan insya Allah itu sangat akuntabel, dari sejak persiapan mini kompetisinya, sejak pemilihan pelaksanaan mini kompetisinya, kemudian pasca ketika sudah mau penetapan siapa yang akan dipilih gitu ya, dan pembatalan mini kompetisinya. Itu bisa menggunakan referensi strategi pada buku Jago e-purchasing katalog versi 6. Ini kami sampaikan kepada LKPP dan PT Telkom ya, barangkali silahkan itu menjadi masukan dari kami sebagai rakyat jelata ya, kalau ingin menyempurnakan katalog versi 6-nya dengan fitur mini kompetisi yang dilakukan oleh pokja pemilihan. Poin terakhirnya sekali lagi, negosiasi tidak ada perubahan kebijakannya, sehingga tidak diperlukan penjelasan apapun dari slide yang tadi disampaikan oleh LKPP tentang sosialisasi Perpres 46 2025, karena memang tidak ada perubahan kebijakan mengenai mekanisme negosiasi harga pada katalog elektronik. Bahkan katalog elektronik sekarang sudah definisinya sudah menggabungkan toko daring. Jadi kalau kita mengartikan katalog elektronik, mindset kita jangan selalu katalog elektronik versi 6. Kalau kita ngomong katalog elektronik, itu berarti kita yang ngomong katalog elektronik versi 6, kita juga ngomong MBIS Market, Indo Trading, Blibli, Grab, ya, Siplah, Bebeli, dan ada nggak salah 60-an toko daring yang sudah mendapatkan persetujuan dari LKPP sebelumnya. Itu bagian yang tidak terpisahkan dari katalog elektronik, sehingga opsi kita banyak ya. Kita bisa beli di katalog elektronik versi 6 atau kita beli di toko daring. Jaga integritas.